19021 Prodi Aquacultur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan ikan dengan menggunakan suhu rendah atau pendinginan. Kita ketahui bersama, prinsip pendinginan ikan adalah penyimpanan bahan-bahan pangan yaitu 2 minus sampai 1 derajat Celcius. Penyimpanan yang bisa dilakukan dalam sehari-hari yaitu disimpan di lemari es, umumnya mencapai 5 sampai 8 derajat Celcius. Penyimpanan permukaan dingin adalah mengurangi atau mengaktifkan enzim dan pembusukan dalam ikan. Hal ini mengurangi bakteri yang berkembang biak di dalam ikan, yaitu menggunakan pendinginan di suhu rendah. Proses pendinginan suhu rendah dapat dilakukan dengan menggunakan udara dingin, yaitu cooling, pemberian es batu, atau menggunakan air dingin. Banyak bahan pendinginan yang digunakan menurunkan temperatur tubuh ikan di atas es kering laut dan pendinginan es batu. Manfaat dari es batu atau es berkualitas memberikan penyimpanan yang bersih, lembab, dan berudara. Ikan yang es tidak berbahaya dapat dipindahkan. Dan satu lagi, es batu tidak mahal dikarenakan ia banyak ditemukan di warung-warung atau kios-kios. Sejumlah es tingkat pengendalian terhadap es batu juga memainkan peran penting mencegah dehidrasi ikan selama penyimpanan. Saran, apabila kita es batu ikan kita eskan, kita terlebih dahulu mencucinya, membersihkannya agar bakteri-bakteri yang kita beli dari pasar itu hilang, tidak bisa berkembang biak di dalam pembekuan es nanti. Selanjutnya itu penjelasan dari saya itu jenis-jenis es. Es curai merupakan es berbentuk butiran-butiran yang sangat halus. Diameternya itu 2 mm. Tekstur lembut, umumnya sedikit berair. Yang kedua itu es balok. Es balok merupakan es yang berbentuk balok. Sebelum dipakai, es tersebut dipecahkan terlebih dahulu karena ukuran es balok ini sangat besar sehingga tidak mudah dimasukkan ke dalam box-box ikan. Yang ketiga yaitu es tabung. Es tabung adalah es yang berukuran kecil yang berbentuk tabung. Baik, selanjutnya itu dengan cara pendinginan es batu, yaitu tumpukan es batu dilebarkan ke wadah penyimpanan hingga lapis es setebal 5 cm. Mengapa tebalnya hingga 5 cm? Agar ikan dingin hingga tahan lama, dan juga agar ikan itu terhindar dari bakteri. Kemudian dicampur ke dalam wadah tersebut pada lapisan yang paling ditutupi. Hancurkan es setebal 5 cm 7 cm, lalu ditutup wadah dengan tidak terjadi kontak dengan udara di sekitarnya. Mengapa ditutup? Karena agar udara tidak masuk, sehingga bakteri-bakteri tersebut tidak dapat berkembang biak secara besar karena ditahan oleh es tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis baik, kita lanjut. Yaitu yang pertama itu cara-cara penyusunan ikan. Yang pertama itu bulking, yaitu diartikan sebagai bahwa ikan di es disusun selapis demi selapis dalam sebuah wadah dasar, diberi lapisan es batu setebal 5 cm yang saya jelaskan tadi, bahwa manfaat es yang 5 cm yang di bawah box itu untuk menstabilkan suhu di dalam box tersebut. Ikan dilapisi, pertama disusun, ditaruh es 5 cm di bawahnya,
lalu disusun rapi ikan tersebut agar kepalanya itu di bawah, sehingga bakteri-bakteri itu turun di bagian mulut ikan tersebut. Contohnya itu seperti ikan cekalang, ikan tongkol. Yang kedua itu shelving, yaitu ini dengan bulking, dilengkapi dengan sekat hidup. Jarak antara 20 cm di setiap sekat hanya menampung satu lapis ikan. Di sini ikan di shelving ini seperti ikan tuna karena dia berukuran besar, sehingga ditaruh papan pelapisnya agar tidak bersentuhan ikan tersebut. Apabila ikan tersebut bersentuhan, maka bakteri-bakteri itu cepat menyebar ke seluruh ikan tersebut. Yang ketiga itu boxing, yaitu penyusunan ikan yang menggunakan kotak atau box yang dibuat dari kayu, aluminium atau plastik. Ikan disusun dalam kotak kemudian dicampur dengan es batu secukupnya. Di sini ikan yang berukuran kecil-kecil, sehingga banyak yang dimuat oleh box tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.